Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Phoebe Serayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Banjir yang terjadi di Kabupaten Kota Waringin Timur sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Bahkan musyawarah perencanaan pembangunan di Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi, terpaksa diikuti peserta dari atas perahu karena hampir seluruh wilayah desa terendam banjir. Sudah lebih dari 1 bulan terakhir Desa Hanjalipan, Kecamatan Kota Besi terendam banjir. Berbagai cara dilakukan agar aktivitas masyarakat dan pembangunan desa bisa terus berjalan. Termasuk dalam melaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa atau Musrenbangdes pada Selasa 18 Oktober. Akibat wilayah desa yang dilanda banjir, peserta musyawarah terpaksa mengikuti kegiatan tersebut dari atas perahu. Sedangkan pemerintah desa selaku penyelenggara Musrenbangdes berada di teras rumah yang berbentuk panggung. Meski dikepung banjir, namun musyawarah tahunan yang merupakan agenda wajib tersebut dapat dilaksanakan bersama warga dengan baik dan lancar. Pada hari ini kita melaksanakan Musrenbangdes ini karena situasi dan kondisi dalam keadaan banjir, terpaksa kita melaksanakan Musrenbang ini di atas perahu kecil. Karena ini sudahlah menjadi tugas kita, maka wajib kita laksanakan. Artinya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Sementara itu, banjir yang melanda Desa Hanjalipan sejak lebih dari 1 bulan terakhir, kondisinya belum juga surut dan bahkan semakin parah. Di beberapa titik tertentu, ketinggian banjir bahkan ada yang mencapai 2 meter. Seluruh bangunan rumah warga termasuk fasilitas umum yang ada di desa tidak lepas dari rendaman banjir. Jumlah warga terdampak berjumlah sebanyak 1.700 jiwa lebih. Kita lihat bersama bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tersebut dalam keadaan banjir, ya, karena debit air terus naik. Ini kedalaman air sudah 2 meter lebih. Semua rumah yang terdampak di sini berjumlah 314. Tidak ada satupun rumah yang tidak mengalami musibah banjir ini. Kemudian jumlah jiwa yang terdampak 1.742. Dengan jumlah kakak 462 kakak. Banjir akibat cuaca ekstrim yang melanda Kota Waringin Timur ini merupakan yang terparah. Hingga Rabu 19 Oktober setidaknya ada sebanyak 27 desa di 8 kecamatan yang hingga kini terendam banjir. Mashud Badarudin, Hayat TV. Renovasi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur terus berjalan. Hujan yang kerap terjadi tidak menjadi kendala. Target penyelesaian pada akhir November 2022 mendatang diyakini dapat tercapai. Sejak pertengahan bulan Juli 2022 kemarin, dilakukan peningkatan lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit meski dilaksanakan di tengah musim hujan, namun pengerjaannya terus berjalan. Seperti pada Rabu 19 Oktober, pengerjaan perbaikan lapangan sepak bola terlihat berjalan lancar. Pengerjaan yang saat itu dilakukan diantaranya pemasangan pipa spiral untuk resapan air di lapangan sepak bola, serta pembuatan drainase di samping lapangan. Selain itu juga dilakukan pengurukan pasir sebagai media tanam rumput. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Waringin Timur Wim RK Benung menjelaskan, hingga saat ini pengerjaan renovasi lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit sudah mencapai 45%. Sesuai dengan yang direncanakan, pada awal bulan November mendatang mulai dilakukan penanaman rumput, namun belum dipastikan jenis rumput yang akan ditanam karena masih akan dilakukan uji coba jenis rumput yang cocok. Ini progres stadion sudah memasuki sekitar 45%. Ya, hari ini kita sudah menyusun membentuk atau apa istilahnya membentuk untuk saluran drainasenya baik kanan kiri. Kemudian di tengah juga sudah kita buatkan saluran airnya sehingga dengan saluran air ini tidak akan terjadi banjir di tengah-tengah, dan itu sudah lumayan perkembangannya. Harapan kami paling tidak awal November nanti sudah ada dilaksanakan penanaman rumputnya, dan kami sudah bertemu dengan
dengan siapa yang menyiapkan rumput itu, mereka akan mengajukan tes kelayakan dulu. Apakah dengan struktur tanah kita, dengan air kita, rumput-rumput ini bisa hidup. Nah, itu jadi dan kita nanti mereka akan mengetes itu. Kalau memang ada kendala, apa yang harus kita lakukan, nanti mereka yang menyampaikan. Renovasi dikerjakan dengan dana sebesar 2,7 miliar rupiah. Pengerjaan ditargetkan rampung paling lambat tanggal 23 November 2022. Perbaikan lapangan sepak bola ini merupakan persiapan Kota Waringin Timur sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah yang dilaksanakan pada pertengahan tahun 2023 mendatang. Mashud Badarudin, Hayat TV. Desa Karangtunggal dan Beringin Tunggal Jaya, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kota Waringin Timur dikembangkan sebagai sentra magot, sebagai sumber pakan ternak, pengembangan ayam kampung unggul Balit Bangtan atau KUB hingga budidaya jamur tiram. Pengembangan dua desa tersebut disampaikan pada audiensi mahasiswa Universitas Andalas Padang, Sumatera Barat, Universitas Palangkaraya, dan Universitas Siliwangi, Jawa Barat. Didampingi dosen pembimbing saat melakukan audiensi di hadapan Bupati Halikinur, Senin 10 Oktober 2022. Menurut dosen pembimbing Yorgen Kaharapnahan, dalam paparannya mengatakan Desa Karangtunggal dan Beringin Tunggal Jaya di Kecamatan Parenggean dinilai berpotensi besar sebagai desa percontohan program yang dipilih mahasiswa. Yorgen menjelaskan audiensi dan paparan ini merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM, sedangkan tema yang diusung adalah membangun desa di Kabupaten Kota Waringin Timur. Beberapa program kegiatan yang nantinya akan mereka jalankan, diantaranya adalah pengembangan sentra magot untuk pakan ternak, selain itu pengembangan ayam kampung unggul Bali Bangtan, serta budidaya jamur tiram dan lainnya. Untuk potensi sebagai penunjang dari ibu kota negara baru, ini merupakan suatu pasar yang sangat besar ke depannya, di mana ada bibit baru yakni kampung unggul Bali Naknas yang akan dikembangkan sebagai sumber protein hewani yang untuk memenuhi kebutuhan protein yang ada untuk sumber daya manusia ke depannya. Itu saja sedikit, Mas. Sementara itu, menurut Bupati Halikinur, menginginkan agar rencana mahasiswa tersebut terwujud karena nantinya bisa menjadi sumber pendapatan masyarakat setempat dan ketahanan pangan. Apalagi kita bicara Kotim saja masih import daging, belum lagi kita bicara Kalteng. Apalagi sekarang IKN. Kan kita sebagai daerah penyangga, kita harus ambil ini. Kita ambil manfaatkan ini sebagai daerah penyangga untuk menyuplai nanti ibu kota negara. Jadi ke depan, jadi makanya mudah-mudahan ini menjadi percontohan yang menjadi pertumbuhan nasional ke depan bisa menjadi lebih besar dan kita salah satu penyuplai ibu kota negara di Pasir Penajam Utara nanti. Ya, oke. Diharapkan pula kegiatan para mahasiswa tersebut dapat berhasil dan sukses sehingga bisa dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga nantinya bisa menjadi percontohan di desa dan kecamatan lain bahkan di Indonesia, pungkas Halikinur. Normansa, Hayat TV. TV di rumah Inyong cuma jadi pajangan. Lah kepriben punya TV gambar nggak bisa ditonton. Beruat sampai ganti TV, ganti kabel, ganti antena, pindah tempat. Tetap baik, beruat. Maring sekarang sejak Inyong pakai TV digital, di rumah Inyong jadi rame terus. Gambar TV nggak semutan, suara jernih, celing. Pasangnya gampang, nggak pakai ribet. Ayo pakai TV digital aja, kelalen pasti celing. Gambarnya jangkrik. Ya, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital.
Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih auto scan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Pemirsa, kapal KM Satya Kencana 3 terguling di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu 19 Oktober 2022 dini hari, di mana dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun 8 unit kendaraan masih terjebak di dalam kapal. KM Satya Kencana 3 tenggelam di Pelabuhan Panglima Utar Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada Rabu 19 Oktober 2022 dini hari tadi. Kepala KSOP Kumai Hari Suyanto menjelaskan kronologi peristiwa tersebut dan menyampaikan bahwa tidak ada korban jiwa, namun ada beberapa kendaraan yang terperangkap di dalam kapal. Beruntung penumpang sudah turun dan tinggal proses bongkar atau menurunkan kendaraan. Kejadian KM Satya Kencana 3 karam di dermaga Pelabuhan Panglima Utar Kumai pada 19 Oktober 2022. Pada saat jam 00 waktu Indonesia Barat, kapal sandar di dermaga Panglima Utar Kumai dilanjutkan dengan kegiatan embarkasi penumpang dan bongkar muatan. Pada jam 00.40 waktu Indonesia Barat, satu persatu truk fuso dinaikkan ke dermaga Panglima Utar. Namun naas saat proses pembongkaran truk fuso keempat nyangkut di pintu rem door. Dan pada waktu bersamaan ada satu truk besar roboh menyebabkan kapal miring dan air masuk ke kapal. Upaya pertama yang dilakukan yaitu menarik kapal menggunakan 2 tugboat dengan harapan kapal bisa kembali ke stabilitas, tapi air begitu derasnya masuk ke kapal sehingga tidak terkejar, akhirnya kapal karam. Sebelumnya sudah ada usaha dari kapal untuk mengurangi air yang masuk dengan mengatur helling kapal dan menutupi pintu-pintu kedap, tapi tidak membuahkan hasil. Sehingga nahkoda memerintahkan kreu kapal semua untuk meninggalkan kapal. Muatan yang masih di dalam kapal yaitu 2 kendaraan kecil, 8 truk fuso dan 1 unit truk fuso jatuh ke dasar laut. Saat bongkar keempat pada truk unit pertama yang keempat, truk menyangkut di pintu ramdor, dan pada waktu bersamaan ada satu truk yang roboh menyebabkan kapal miring ke arah kiri. Nah, kemudian masuk ke kapal. Kemudian air masuk ke kapal miring ke kiri. Kemudian diusahakan dari kru kapal untuk membalas ke kanan, tapi ternyata tidak mampu karena kejadian sangat cepat sekali. Sehingga stabilitas air begitu cepat masuk ke dalam kapal sehingga tidak dapat tertolong. Dan kami sudah berusaha untuk mengurangi masuknya air dengan mengatur tadi kapal melaksanakan helling ke kanan. Kemudian akhirnya terjadi kapal karam di pinggir. Kemudian alhamdulillah tidak ada penumpang yang korban. Semuanya selamat, kru selamat, tidak ada satupun yang korban. Baik, untuk melaksanakan evakuasi kapal ini nanti kita tunggu tim dari Jakarta dan Surabaya dan teman-teman dari kepolisian. Nanti kita informasikan lebih lanjut. Hingga saat KM Satya Kencana 3 belum dilakukan proses evakuasi, namun jajaran Polres Kota Waringin Barat masih terus melakukan penyelidikan dan memasang garis pembatas di tempat kejadian. Jamri, SBTV. Dalam 1 bulan terakhir, seiring dengan terjadinya bencana banjir di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, jumlah wisatawan lokal maupun dari luar daerah Kota Waringin Barat yang berkunjung ke tempat wahana wisata keluarga Taman Kelinci turun drastis, mencapai 60% dari hari biasanya.
Seperti yang terjadi di Taman Agrowisata, Wahana Wisata Keluarga Taman Kelinci di Desa Kumpai Batu Atas, Kecamatan Arus Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Pemilik Wahana Wisata Keluarga Taman Kelinci, Priyanto, menjelaskan dampak hujan yang terjadi terus-menerus dalam 1 bulan terakhir ini menjadi perhatian kita bersama karena berdampak kepada perekonomian masyarakat. Salah satu perekonomian yang terdampak akibat banjir yang tengah dirasakan saat ini adalah perekonomian pelaku wisata. Dalam 1 bulan terakhir, seiring dengan terjadinya bencana banjir di sejumlah daerah di Kalimantan Tengah, jumlah wisatawan lokal maupun dari luar daerah Kota Waringin Barat yang berkunjung ke tempat Wahana Wisata Keluarga Taman Kelinci turun drastis, mencapai 60% dari hari biasanya. Sebelum adanya musibah banjir, Wahana Wisata Keluarga ini merupakan salah satu tempat destinasi wisata terfavorit dan ramai dikunjungi wisatawan untuk menghabiskan hari libur bersama keluarga. Ya, yang jelas ini kayaknya memang hujan terus-menerus ya. Jadi memberikan dampak yang mungkin cukup ya menjadikan perhatian kita bersama, termasuk juga dampak perekonomian, terutama juga karena kita bekerja di bidang pariwisata. Jadi saat ini juga kurang lebih hampir 1 bulan ya, pariwisata sekarang ini sudah pada menurun ya. Kita juga memaklumi dan mudah-mudahan kita berharap segera berakhir musibah banjir dan ini yang dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Kota Waringin Barat. Kebetulan ini ya, Taman Wisata Kelinci ini sudah meluas ya, bukan hanya sekedar untuk wisata Kota Waringin Barat, tapi sudah meluas ke berbagai kabupaten ya, termasuk sampai ke Banjarmasin, Palangka, Sampit, dan bahkan di seluruh wilayah Kalimantan ini sudah pernah berdatangan untuk wisata di Taman Kelinci Pangkalan Bun. Lumayan juga ya, ini menurun sudah hampir sampai 60% nih dari biasanya. Oke, sudah banyak menurun. Ya mungkin dirasakan inilah karena dampak-dampak banjir ini. Taman Kelinci ya, Taman Agrowisata Kelinci berlokasi di Kumpai Batu Atas RT 12. Ya mungkin ya, kalau himbauan ini sebenarnya sih enggak sih, cuma kita sekedar usulan ya. Karena melihat kondisi infrastruktur terutama ya, yang saat ini kondisi hujan yang cukup lumayan memberikan dampak kerusakan infrastruktur terutama di arah wisata Taman Kelinci Pangkalan Bun. Jalan poros sudah mulai putus, jadi tergenang banjir dan mungkin bisa dilihat oleh pemerintah daerah, mudah-mudahan ada perhatian. Priyanto berharap cuaca buruk, hujan lebat disertai angin kencang yang terus-menerus terjadi dalam 1 bulan terakhir ini segera berakhir dan air banjir cepat surut. Pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat segera memperbaiki jalan yang rusak akibat diterjang banjir, terutama jalan poros menuju Wahana Wisata Keluarga Taman Kelinci, sehingga pengunjung kembali ramai dan perekonomian pelaku wisata kembali normal. Jamri, SBTV. Pemirsa, demikian informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayuanita mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.